Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawang Devita dari Fakultas Saintek, Prodi Matematika Murni. Kali ini saya akan menyampaikan hasil resum saya selama mengikuti live ataupun Zoom kegiatan PBAK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2021 yang dilaksanakan pada tanggal 31 September 2021 dan tanggal 1 September 2021 pukul 7 pagi hingga sekitar pukul setengah 4 sore hari. Berikut yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang di bidang akademik, yaitu Ibu Profesor Dr. Umi Sumbula MAG. Pertama-tama, beliau memberikan sambutan dan juga mengucapkan selamat kepada 3.750 mahasiswa baru yang terpilih melewati berbagai macam jalur dengan total 78.430 peminat Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Jika dikalkulasikan, mungkin satu orang calon mahasiswa mampu menyingkirkan 21 calon mahasiswa lainnya. Melewati 5 jalur, yaitu SNMPTN, SPAN-PTKIN, SBMPTN, UMPTKIN, Mandiri Tulis, dan Mandiri Prestasi. Bu Umi juga menyampaikan 7 fakultas yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, antara lain Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang merupakan fakultas yang paling tua. Kemudian ada Fakultas Syariah, ada Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Psikologi, ada Fakultas Saintek, ada Fakultas Humaniora, dan ada juga Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Serta ada Pasca Sarjana dengan 15 program studi. Berdasarkan roadmap, Bu Umi mengatakan kampus ini berada pada tahap International Recognition dan International Deposition. Oleh karena itu, program yang mendukung upaya-upaya internasionalisasi universitas selalu mendapat dukungan. Di antaranya, event-event akademik internasional, misal penambahan jumlah mahasiswa internasional. Di UIN Malang memiliki hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kita juga mendesain kurikulum berwawasan internasional dan memperbanyak program studi yang tersertifikasi maupun terakreditasi internasional. Dan masih banyak lagi penjelasan dari Ibu Umi, beliau tentang prestasi yang diraih oleh Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang sangat-sangat kita banggakan. Bu Umi juga mengatakan bahwasanya seluruh mahasiswa baru tahun 2021 dirasanya tepat karena memilih melanjutkan studinya di Universitas Maulana Malik Ibrahim ini. Karena Maulana Malik Ibrahim memiliki kelebihan dalam melakukan pendidikan di dalam memadukan sains dan Islam dan juga memiliki integrasi kelembagaan sesuai yang disampaikan oleh Rektor tentang visi UIN Maulana Malik Ibrahim sebelumnya. Integrasi keilmuan adalah memadukan antara sains dan Islam secara kelembagaan, yaitu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren dalam bentuk karakter mahasiswa. Di UIN Malang ada Mahat Al-Jami'iyah sebagai pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu kedalaman spiritual dan keagungan akhlak, dan juga keluasan ilmu dan kematangan profesional. 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa dibentuk melalui pendidikan di Mahat Al-Jami'iyah. UIN juga memiliki pusat pengembangan bahasa, baik dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lainnya. UIN juga memiliki rumah tahfidz Al-Quran dan HTQ yang mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan menghafalkan Al-Qurannya. Maka HTQ bisa menjadi salah satu lembaga yang bisa mengembangkan bakat dan minat mahasiswanya, khususnya pada tahfidzul Quran. Tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hafiz-hafizah berlatar belakang prodi yang berbeda-beda. Selanjutnya, UIN juga memiliki rumah moderasi beragama yang akan mendidik mahasiswanya menjadi
generasi dan mahasiswa yang unggul, toleran, dan menjunjung tinggi nilai keberagaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta budaya, dan keberagaman yang menjadi aset budaya Indonesia, serta mampu menempatkan diri di posisi moderat, yaitu berada di tengah, yang berkaitan dengan tema PBAK kali ini, yaitu mewujudkan generasi muslim moderat dan peduli bangsa menuju Indonesia tangguh, sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai PTKIN yang menjadi corong pengembangan Islam moderat baik di lembaga pendidikan maupun di masyarakat dan berbagai bidang kehidupan yang lain. Mengenai perpustakaan, UIN Malang memiliki koleksi ribuan e-book dan e-jurnal yang bisa diakses semua mahasiswa UIN Malang, baik untuk pembelajaran, riset, menulis jurnal alamiah, maupun tugas akhir. Bu Umi mengatakan bahwa masih banyak fasilitas yang disediakan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dapat mendukung atmosfer akademik. Berikutnya persoalan akademik. Mulai mahasiswa masuk, ada proses pembelajaran atau proses pendidikan dan pengajaran yang biasanya minimal berlangsung selama 8 semester. Kemudian terdapat 150 hingga 160 SKS yang harus mahasiswa selesaikan. Pihak UIN Malang telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian, yaitu matkul yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang membedakan dengan universitas lain. Mata kuliah MBK meliputi mata kuliah dasar, mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Kemudian ada mata kuliah fakultas yang membedakan fakultas satu dengan fakultas yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program studi yang mencirikan perbedaan antara program studi yang satu dengan program studi yang lainnya, baik dilakukan pada fakultas yang sama maupun fakultas yang berbeda. Saat PBAK fakultas, mahasiswa akan dipahamkan bagaimana fakultas dan prodi masing-masing. Maka dari itu, Bu Umi sangat mewajibkan mahasiswa mengikuti kegiatan PBAK secara seksama agar mendapat wawasan yang luas dan lengkap tentang UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari fakultas, program studi, dan unit-unit lain yang mendukung kelancaran akademik mahasiswa. Itulah resume dari saya, apa yang Profesor Dr. Umi Sumbulah katakan. Kemudian resume saya yang berikutnya adalah dari Bapak Dr. Ahmad Fathah Yasin MAG sebagai Wakil Rektor 3 dalam bidang kemahasiswaan. Menurut beliau, kita adalah the best human material, yang artinya adalah manusia-manusia pilihan yang terseleksi melalui berbagai macam jalur. Karena mahasiswa baru adalah the best human material yang bisa lolos di UIN Malang ini, maka mahasiswa baru, meskipun semester ini masih dilaksanakan secara daring atau virtual, Pak Fathah sangat mengharap mahasiswa baru segera memasuki tempat perkuliahan. Karena itu, sebagai mahasiswa baru, harus mengupayakan diri dengan baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti kegiatan perkuliahan di UIN Malang. Universitas Islam Negeri Malang jelas berbeda dengan universitas lain. Misalnya, kampus ini menyediakan berbagai macam fasilitas kegiatan kemahasiswaan. Mahasiswa harus memiliki mental spiritual. Beberapa indikator orang yang memiliki mental spiritual berdasarkan penjelasan Bapak Fathah, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama, dan juga selalu berpikir dan berperilaku positif. Bukan hanya pikiran yang positif saja, namun harus diwujudkan dalam perilaku positif. Perilaku positif sebagai mahasiswa, indikatornya adalah tampil dengan style khas UIN Malang. Mahasiswa UIN Malang
penampilannya berbeda dengan mahasiswa perguruan tinggi umum. Bapak Fatah menyarankan kepada Bapak Ibu wali mahasiswa pada kesempatan Zoom sebelumnya agar anaknya berperilaku positif dengan indikator bicara sopan, berpenampilan sopan, berpakaian sopan, bersikap sopan, dan lain sebagainya, termasuk the body atau pakaiannya. Pakaiannya harus pakaian islami. Kata beliau, kalau bisa mahasiswa jangan gondrong. Dimohon mahasiswa baru di UIN Malang jangan menggunakan rambut panjang atau segera cukur bagi yang laki-laki sesuai dengan gaya atau khas UIN Malang. Kemudian indikator berikutnya adalah menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Itulah resume saya pada hari pertama PPAK. Kemudian saya akan melanjutkan resume di hari keduanya. Yang pertama, DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa, dengan ketuanya yaitu Kak Farhan Adi Murosadi dari jurusan Farmasi, dan wakilnya yaitu Kak Ahmad Fawaid dari jurusan Psikologi. DEMA merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA antara lain sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas DEMA antara lain melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Kemudian mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kemudian dari SEMA atau Senat Mahasiswa dengan Ketua Kak Muhammad Adi Faroni. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan juga HMC. Fungsi SEMA antara lain yang pertama advokasi, kemudian legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Dan juga membantu mahasiswa dalam segala masalah untuk disampaikan kepada pihak yang terkait. Kemudian ada tugas SEMA antara lain mengawasi dan mengontrol DMAU, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DMAU. Kemudian memberikan pengesahan untuk setiap laporan mempertanggungjawabkan setelah selesai agenda tersebut. Kemudian memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DMAU, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DMAU, menjadi mitra kerja DMAU dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilah, mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMAU, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijaksanaan DMAU, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Kemudian yang terakhir, menerima dan membahas usulan program organisasi yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Kemudian ada berbagai macam UKM yang telah saya resume. Yang pertama dari UKM Menwa, yaitu UKM yang merupakan organisasi bersejarah bentukan Jenderal A. Nasution tahun 1959 di Jawa Barat dengan semboyan Widya Kastrena Dharma Sida yang memiliki arti yaitu penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Dengan simbol warna ungu artinya, saya ulangi lagi, dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa yaitu mewujudkan sikap bela negara,
di ranah mahasiswa, menciptakan konduktivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Logonya ada dua, yaitu logo Mahasurya untuk tingkat provinsi dan Wiracakti Yuda untuk Winma. Arti lambang Wiracakti Yuda yaitu Satuan 811 memiliki arti sebagai nomor kodam Brawijaya, dan 11, saya ulangi lagi, arti lambang Wiracakti Yuda yaitu 1811 memiliki arti 8 sebagai nomor kodam Brawijaya, dan 11 untuk urutan resimen mahasiswa sejati. Wiracakti Yuda bermakna prajurit atau pemimpin yang sakti. Latihan yang dilakukan yaitu antara lain lempar pisau, menembak, dan bela diri yang juga meliputi karate. Kemudian ada UKM Pramuka. UKM Pramuka berlandaskan ulul albab dan pemangku adat. Salah satu visinya yaitu mengamalkan nilai kode kehormatan dalam kehidupan sehari-hari. Program kerjanya antara lain Anjang Sana, perkemahan wirakarya, temu alumni atau family gathering, musyawarah pandeka. Tugasnya yaitu rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, lookbook, dan memo, dan lain-lain. UKM PMI bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Didirikan oleh Pak Zainal Abidin dan Pak Mustafa pada bulan November 1990 dengan lambang burung Raja Wali. Program kerja pengurus intinya yaitu rapat bulanan, kartu kendali, pengukuhan AK, Mustafa XXIX Dinatalis. 6 bidang di dalam UKM PMI antara lain sosial keagamaan, Dikdan, kemudian Rutang, kesehatan, penelitian pengembangan, humas, dan lain-lain. UKM GGB atau Gema Gita Bahana berumur 6 tahun. UKM ini mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki 8 prestasi minimal tingkat provinsi. Di GGB ini juga mempelajari ilmu musik seperti not angka, not palok, dan lain-lain, dan juga ilmu keorganisasian. Selanjutnya UKM SR atau seni religius. Nah, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuannya yaitu membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Divisinya antara lain kaligrafi, qiraah, MC, qasidah, nasyid, sholawat, dan gambus. Kemudian UKM teater berumur 35 tahun. Terdapat bidang seni musik, tari, sastra, dan aktor. Kemudian ada UKM Mapala Tursina, itu organisasi pencinta alam. Kegiatan utamanya yaitu rekreasi, mendaki, sosial yaitu berurusan dengan bencana alam, dengan korban bencana alam. Olahraganya yaitu antara lain mendaki gunung, panjat tebing, kemudian susur goa, dan ilmiah. Untuk UKM Unior atau unit olahraga yang mewadahi atau memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. UKM ini menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Kegiatan latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Kemudian ada UKM Kopma Padang Bulan, dibentuk pada tanggal 9 Maret tahun 2000 oleh Bapak Dr. Haji Irfan SH MPD. Stafnya antara lain usaha, publik relatif atau pemasaran, dan personalia. Event-event besarnya yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, dan Diksar. Kemudian dari UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3 memiliki 6 departemen yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, dan Departemen Social Development. Spesifikasi
UKM ini adalah player, non-player, yaitu yang player terdiri dari vokal, gitar, bass, drum, keyboard, dan lain-lain. Dan non-player yaitu event organizer, sound, MC, multimedia, dan home recording. Ada UKM Taekwondo yang merupakan awal dari ranting Universitas Brawijaya, didirikan pada tanggal 11 April 1995. Melakukan tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Kemudian ada UKM JC, yaitu Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi juga. Anggota UKM-nya Semalang Raya. Motonya, aku ada untuk mengabdikanmu, bersamamu, kuliah dunia nyata. Kemudian ada UKM Simfoni yang memiliki program harian yaitu Symphony Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, dan Freeline. Kemudian dari UKM LKP 2M yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa, berdiri pada tanggal 1 Juli 1999. Ada UKM UAPM Inovasi, yaitu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Kemudian ada Resum dengan pembicaranya yaitu Bapak M. Hasanuddin Wahid M. Hum, anggota DPR RI. Nah, di sini saya meresum sedikit dari pembicaraan beliau tentang tingkat pemahaman COVID. Beliau mengatakan bahwa tingkat pemahaman COVID di Indonesia itu rendah. Memakai masker aja susah, bagaimana Indonesia bisa sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semuanya turun. Semua negara turun, tapi Indonesia sudah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli, lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 buruh di PHK sejak awal 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus. Begitu yang beliau sampaikan. Mungkin sampai sini saja resume yang saya bacakan karena sudah sangat panjang. Saya Nao Devita, untuk kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.